Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, dimanapun kalian berada. Selamat pagi dan salam sejahtera. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang sifat zat dan pemisahan campuran. Silakan dibuka di buku masing-masing ya, di buku paket masing-masing. Namun sebelum apa itu tentang sifat zat dan pemisahan campuran, tentu saja alangkah lebih baiknya bila kita awali kegiatan belajar mengajar pada kali ini dengan bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin 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 ya robbal alamin. Anak-anak, tentu saja kalian masih ingat tentang penjelasan dari Bapak mengenai campuran ya. Seperti yang Bapak sampaikan, bahwa campuran merupakan kumpulan dari dua zat atau lebih ya. Nah, campuran itu bisa dipisahkan karena tersusun dari beberapa zat tadi ya. Bagaimana cara melakukannya ya, mendapatkan zat murni dari campuran tersebut? Nah, kita akan belajar tentang itu semua ya, pemisahan campuran ya. Tetapi sebelum kita belajar tentang pemisahan campuran, alangkah lebih baiknya kita memahami dulu ya sifat zat ya, karena ada kaitannya antara sifat zat dengan cara memisahkan campuran itu sendiri ya. Nah, jadi kita awali dulu dengan pemahaman mengenai sifat zat. Ada dua sifat zat ya. Yang pertama adalah sifat fisika dan yang kedua adalah sifat kimia. Apa bedanya? Mari kita lihat. Yang dimaksud dengan sifat fisika ya, sifat fisika berarti fisik ya, adalah sifat yang dapat diamati secara langsung tanpa merubah susunan zat. Jadi kita bisa langsung mengamati sifat yang diinginkan dari zat tersebut ya, tanpa mengubah susunan zatnya. Misalnya apa? Misalnya wujud zat ya, wujud dari benda atau wujud dari zat. Wujudnya apa? Apakah pada, cair atau gas ya. Nah, jadi wujud itu adalah sifat fisika. Kemudian yang kedua warna. Warnanya apa ya? Warna misalnya berwarna merah, berwarna hitam, berwarna hijau ya. Itu merupakan sifat fisika pula ya. Kemudian bau ya. Jika benda atau zat menghasilkan bau, maka kita katakan itu adalah sifat fisikanya. Lalu titik didih ya. Titik didih itu adalah suhu yang dibutuhkan oleh suatu zat untuk melakukan proses pendidihan ya. Nah, bila misalnya kita katakan atau kita ambil contoh air, ya air itu mendidih pada suhu 100 derajat Celcius, maka kita katakan bahwa itu adalah titik didih daripada air ya. Jadi merupakan sifat fisika titik didih itu. Kemudian titik lebur dan kelarutan ya. Kelarutan yang dimaksud di sini adalah kemampuan dia melarut atau bercampur dengan zat yang lain. Nah, jadi ada beberapa sifat fisika, yaitu wujud, warna, bau, titik didih, titik lebur, dan kelarutan. Kemudian yang kedua sifat kimia. Ada sifat fisika, ada sifat kimia. Apa yang dimaksud dengan sifat kimia? Sifat yang dapat diamati setelah suatu zat berubah menjadi zat yang lain. Ada proses perubahan pada zat tersebut ya, maka kita katakan itu adalah sifat kimia. Misalnya apa? Ya perkaratan ya pada besi ya. Awalnya warna besi, kemudian setelah berkarat itu berubah warna ya, kemudian bau ya, dan strukturnya ya. Jadi perkaratan merupakan sifat kimia. Kemudian dapat busuk atau mengalami proses pembusukan misalnya pada makanan ya. Ketika misalnya makanan membusuk, maka kita katakan proses pembusukan tersebut merupakan sifat kimia. Ya, karena ada sifat baru yang muncul setelah proses tersebut. Kemudian dapat dibakar ya, mengalami proses pembakaran dapat dibakar. Nah, itu adalah sifat kimia pada zat ya. Kemudian nah ini kita lihat ya, sifat fisika tadi perubahan wujud. Ada beragam jenis perubahan wujud pada zat ya. Kita ketahui ada wujud dalam bentuk gas, ada padat, ada cair ya. Nah, ini merupakan proses-proses perubahan wujud yang terjadi pada zat tersebut. Misalnya bila perubahannya adalah dari cair menjadi padat, maka kita katakan perubahan tersebut adalah membeku. Ya, bila sebaliknya dari padat ke cair, maka kita sebut sebagai mencair. Dari padat menjadi gas, maka kita sebut sebagai perubahan menyublim.
Ya, atau sebaliknya misalnya dari gas menjadi padat, maka kita katakan itu proses mengkristal. Lalu kemudian dari cair menjadi gas, ya. Itu kita katakan sebagai perubahan wujud menguap, dan sebaliknya dari gas menjadi cair itu kita katakan sebagai mengembun. Nah, itu perubahan wujud. Nah, yang dimaksud dengan kelarutan itu seperti ini ya. Misalnya pada campuran homogen, ini materi minggu yang kemarin ya. Misalnya kelarutan gula pasir dengan air ya, kelarutan garam dengan air. Nah, kemampuan suatu zat untuk melarut dengan baik ya antara zat terlarut dengan pelarutnya yaitu air, maka kita sebut sebagai kelarutan, yaitu sifat fisika ya. Kemudian yang untuk sifat kimia ya, ini dia nah. Oke. Tadi ya kelarutan ya. Nah, itu dia merupakan sifat fisika. Nah, lalu berikutnya adalah pemisahan campuran. Bagaimana campuran itu dipisahkan? Ada berbagai macam metode ya atau cara-cara yang bisa dilakukan untuk melakukan proses pemisahan. Nah, maka pemisahan campuran berdasarkan sifat fisika dan sifat kimianya ini ada beberapa jenis ya. Nah, proses pemisahan campuran berdasarkan sifat kimia dari benda. Nah, yang pertama adalah melalui proses pengayakan, kemudian melalui proses filtrasi atau penyaringan, ada sentrifugasi, ada kristalisasi, ada distilasi, ada kromatografi dan ekstraksi. Nah, ini merupakan proses-proses pemisahan campuran berdasarkan sifat fisika dari bendanya. Ya, kemudian yang berikutnya adalah berdasarkan sifat kimianya. Ya. Misalnya adalah proses penjernihan air. Nah, Bapak akan menjelaskan satu persatu bagaimana proses pemisahan campuran tersebut, baik itu berdasarkan sifat fisikanya maupun berdasarkan sifat kimianya ya. Nah, pengayakan, mungkin kalian sering melihat abang-abang yang sedang bekerja ya di suatu proyek bangunan itu melakukan proses pengayakan terhadap pasir ya. Nah, ini dia. Nah, ini merupakan proses pemisahan campuran berdasarkan sifat fisika ya. Mengayak berdasarkan ukuran partikel. Jadi partikel yang lebih kecil lolos dan partikel yang lebih besar itu tertahan ya di ayakannya. Nah, ini dia. Misalnya tukang bangunan menyaring pasir. Nah, kemudian penyaringan atau filtrasi ya, yaitu proses pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan bagian padat dengan cair untuk menjernihkan air secara sederhana. Nah, ini contohnya. Ya, contohnya misalnya santan yang disaring ya, tertinggal ampas kelapanya, kemudian yang cairnya menjadi terpisah. Lalu pemisahan air dari teh disaring, penyaringan jus jambu dengan bijinya disaring ya. Jadi menggunakan alat ya atau filter ya, sehingga terpisah antara bagian padat dengan bagian yang cair. Nah, itu yang dimaksud dengan penyaringan. Nah, ini ada beberapa jenis metode penyaringan air secara sederhana ya, dengan menggunakan berbagai macam komponen dari mulai batu besar, batu kecil, arang dan pasir, sehingga dihasilkan output dalam bentuk air yang sudah bersih ya. Nah, ini air inputnya ya, airnya yang sudah bercampur kemudian dipisah. Oke, nah ini menggunakan kertas saring ya. Oke. Bila menggunakan kertas saring, maka zat hasil sisa saringannya disebut sebagai residu ya. Sementara zat yang dipisahkannya itu disebut sebagai filtrat. Nah, selanjutnya kristalisasi. Perhatikan gambar di sini ya. Ada beberapa orang yang sedang melakukan proses kristalisasi ya, yang digunakan untuk memisahkan zat padat dari zat cair dengan cara penguapan. Misalnya pada proses pembuatan garam ya. Ya. Pada proses pembuatan garam dilakukan kristalisasi, di mana air laut itu kemudian dipisahkan di dalam saluran-saluran tertentu, lalu mengalami proses penguapan, maka bagian yang cairnya menguap sehingga yang tertinggal hanyalah kristal-kristal garam. Maka metode itu kita sebut sebagai kristalisasi, yaitu untuk memisahkan zat padat dari zat cair dengan cara diuapkan. Atau misalnya pembuatan gula pasir dari tebu ya, dipisahkan bagian cairnya dengan bagian kristal gulanya. Nah, ini merupakan kristalisasi ya. Kemudian yang berikutnya adalah penyulingan atau distilasi, merupakan pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih. Nah, ini alatnya ya. Ini merupakan proses pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih ya, namanya atau biasa disebut dengan distilasi. Misalnya apa? Misalnya dalam kegiatan pengolahan minyak mentah. Nah, itu proses distilasi dilakukan ya. Atau bisa juga proses pemisahan air
laut dengan garam pada air laut menjadi air murni, ya. Jadi memisahkan air dengan garam pada air laut sehingga dihasilkan air murni itu dapat dilakukan dengan menggunakan metode distilasi, ya. Kemudian minyak kayu putih yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu dihasilkan dari proses distilasi, ya. Jadi beberapa produk banyak dihasilkan dari proses tersebut, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sublimasi, ya. Apa itu sublimasi? Merupakan pemisahan campuran antara zat yang mudah menyublim dengan zat yang tidak dapat menyublim. Misalnya zat yang mudah menyublim itu adalah kapur barus, ya. Ketika kita simpan kapur barus di dalam lemari yang berisi pakaian, tiba-tiba keesokan harinya itu menghilang. Itu bukan karena dimakan tikus, tapi mengalami proses sublimasi, ya. Kemudian iodin dan kafein. Nah, ini gambarnya, ya, proses sublimasi iodin, ya. Kemudian selanjutnya adalah kromatografi. Merupakan pemisahan campuran berdasarkan perbedaan daya serap zat penyerapnya. Ya, jadi dasar pemisahan campuran di sini menggunakan metode kromatografi itu adalah kemampuan daya serap dari zat penyerapnya, atau disebut juga dengan istilah absorben dengan zat penyusunnya. Misalnya pada tinta, pada kapur warna, dan pada spidol warna. Ya, jadi ada media yang digunakan, ya, sehingga mampu menyerap zatnya, ya. Itu merupakan kromatografi. Nah, itu beberapa pemisahan campuran berdasarkan sifat fisikanya. Nah, bagaimana dengan pemisahan campuran berdasarkan sifat kimia? Misalnya membersihkan air dari garam-garam kalsium dan magnesium, lalu melakukan penambahan tawas, ya, pada air, ya, pada proses penyernihan air, ya. Tawas digunakan untuk mengumpulkan kotoran berupa lumpur atau lumpur halus, ya. Nah, itu adalah pemisahan campuran berdasarkan sifat kimianya. Nah, berikutnya kita akan belajar mengenai perubahan materi, ya. Ada dua jenis perubahan materi. Yang pertama adalah perubahan kimia, ya, adalah perubahan zat yang menghasilkan jenis zat yang baru, ya. Misalnya pembakaran, ya. Pada pembakaran kayu dihasilkan arang, itu kan zat yang baru, ya. Awalnya tidak berwarna hitam, ketika dibakar berwarna hitam, kemudian menghasilkan asap, menghasilkan bau yang khas, ya, pada proses pembakaran. Kemudian peragian atau fermentasi, ya, pembuatan tape, ya, tape singkong, ya, bahan dasarnya singkong yang tentu saja memiliki ciri yang berbeda dengan hasilnya, ya, berupa tape, ya, yang dari rasa, bau, tekstur sangat berbeda dengan bahan dasarnya berupa singkong. Atau pada proses peragian tempe, ya, yang bahan dasarnya adalah kedelai, hasil akhirnya berupa tempe itu memiliki ciri yang sangat berbeda sekali dengan bahan dasarnya berupa kedelai, ya, baik itu sifat, warna, bau, tekstur, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan contoh-contoh pemanfaatan proses peragian dalam kehidupan sehari-hari, ya, perubahan materi berdasarkan sifat kimianya, perubahan kimia. Kemudian korosi atau perkarakatan ini juga merupakan perubahan kimia, ya, karena dihasilkan zat yang baru pada proses perkarakatan tersebut. Awalnya besi tidak berwarna seperti ini, tidak berbau khas, ya, strukturnya juga kuat. Jika terjadi proses perkaratan, maka menghasilkan warna, bau, dan strukturnya berubah. Begitu pula pelapukan misalnya, ya, pada tanah, pada kayu, itu juga merupakan proses perubahan kimia, ya, karena dihasilkan zat yang baru, intinya itu. Nah, cirinya ada perubahan warna pada perubahan kimia itu, ya. Buah menjadi masak itu merupakan perubahan kimia. Besi berkarat, roti menjadi gosong, makanan yang busuk, ya. Suhunya juga berubah, singkong menjadi tape, kedelai menjadi tempe, ya. Kemudian dihasilkan gas, ya, misalnya kertas yang dibakar itu menghasilkan gas kompor menyala, karbit disiram air, sampah membusuk, itu akan menghasilkan gas, ya. Kemudian adanya endapan, itu merupakan ciri-ciri dari perubahan kimia. Ada perubahan kimia, ada perubahan fisika. Ini didasarkan pada sifat fisik benda, ya. Nah, penjelasannya perubahan fisika itu perubahan yang tidak menghasilkan zat yang baru. Kalau perubahan kimia menghasilkan zat yang baru, perubahan fisika tidak menghasilkan zat yang baru. Cirinya, ya, kemudian dapat kembali lagi ke wujud asal, mengalami perubahan wujud, dan memiliki kelarutan, ya, sifat kelarutan. Nah, ini yang sudah Bapak jelaskan tadi di awal, ya.
Berbagai macam perubahan wujud zat itu merupakan perubahan fisika, baik itu padat dari cair atau sebaliknya, membeku mencair, menyublim, mengkristal, mengembun, menguap, ya, merupakan perubahan fisika. Ya, ingat itu. Nah, ini contohnya ya, melebur dari padat menjadi cair, es yang dipanaskan maka akan mengalami proses peleburan. Ya, atau sebaliknya, pembekuan ya, dari cair menjadi padat ya. Atau misalnya mengembun dari gas menjadi cair ya. Atau sebaliknya cair menjadi gas ya. Kemudian menyublim. Nah, ini padat menjadi gas ya, misalnya tadi pada kapur barus ya. Atau misalnya di sini di kawah ya, belerang. Atau misalnya perubahan dari wujud gas sebaliknya menjadi padat ya. Nah, tadi kapur barus ya. Oke, nah itulah anak-anak semua materi pada kali ini ya. Tentang sifat zat, kemudian perubahan wujud zat, lalu pemisahan campuran. Nah, semua itu mohon perhatikan baik-baik ya. Jangan lupa belajar di rumah, dibaca buku paketnya. Ya, kalau ada hal yang sifatnya tidak dipahami, silakan ditanyakan ya pada gurunya ya. Jika misalnya gurunya membuka chat ya, ya silakan terbuka, tanyakan dengan sejelas-jelasnya ya. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari Bapak kali ini ya. Jangan lupa belajar ya di rumah masing-masing ya. Jangan keluyuran supaya kita terhindar dari virus COVID-19 ya. Mudah-mudahan kita semua bisa kembali lagi normal, belajar seperti biasa dan bertemu di sekolah ya, bertatap muka ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, demikian dari Bapak tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.